Jujur, aku gak pernah nyangka orang yang bikin aku paling bingung dalam hidup itu justru abang iparku sendiri. Bukan karena dia jahat, tapi karena kami sama-sama diam. Sementara perasaan tumbuh di tempat yang salah. Dan yang paling menyakitkan bukan saat perasaan itu ada, tapi saat kami sadar salah satu dari kami harus pergi. Jujur aja, kalau ada yang bilang waktu bisa menyembuhkan semuanya, aku gak sepenuhnya setuju. Kadang waktu cuma bikin kita lebih jago pura-pura aja. Hari-hari setelah Kak Dina pergi berjalan biasa saja di luar. Pagi tetap datang, malam tetap turun, jam pun tetap berdetak. Tapi di dalam rumah itu rasanya kayak ada sesuatu yang menggantung. Bukan marah, bukan benci, cuma kayak gak selesai. Aku sama Bang Devan masih satu atap. Kami masih ketemu tiap hari, masih saling sapa. Dan justru itu yang membuat aku capek. Aku sering bangun pagi lebih awal dari biasanya. Bukan karena rajin, tapi karena gak betah. Lama-lama sendirian di kamar juga membuat aku frustasi dengan pikiran sendiri. Kadang aku dengar suara Bang Devan dari dapur. Dia lagi bikin kopi, dan aku mendengarkan suara gelasnya, suara sendok kecil yang kena pinggiran cangkir. Ya, hal-hal sepele, tapi entah kenapa itu semua bikin dadaku gak enak. Aku pengen keluar kamar, nyapa kayak biasa, tapi kakiku sering berhenti di depan pintu. Bukan karena takut ketemu dia, tapi karena aku takut kalau aku kelihatan terlalu baik-baik saja. Siang hari kami makan bareng. Ibu banyak cerita soal tetangga, soal cuaca, dan soal harga sembako. Aku manggut-manggut. Bang Devan sesekali tersenyum. Ya, senyumannya itulah yang membuatku termenung sementara. Kalau dilihat dari orang luar, mungkin kami terlihat normal. Keluarga kecil yang rapi, tenang, gak ada masalah lah. Padahal di antara aku dan Bang Devan ada jarak yang gak kelihatan tapi punya rasa. Kami ngobrol seperlunya, gak lebih, gak kurang. Dan setiap kali obrolan hampir masuk ke hal yang lebih personal, kami berdua sama-sama mundur. Malam justru menjadi waktu yang paling berat. Rumah lebih sepi, lampu redup, hanya suara televisi yang menjadi satu-satunya pengisi. Aku sering duduk di kamar sambil bengong, gak main HP, dan gak tidur juga. Cuma mikir kenapa ya perasaan bisa datang ke orang yang salah. Dan mikir juga kenapa hati aku ini gak pernah mau nurut logika. Dan yang paling sering mikir kenapa ya aku gak langsung pergi aja dari awal. Jawabannya sederhana, tapi terasa menyakitkan. Karena
sebagian dari diriku gak mau semuanya cepat selesai. Suatu malam, kami duduk di ruang tengah. Gak ada rencana, gak ada maksud. Aku duduk di sofa. Bang Devan di kursi seberang. Televisi nyala, tapi kami gak nonton. Sunyi yang terasa sangat aneh. Bukan sunyi kosong, tapi sunyi yang penuh kata-kata yang gak jadi keluar. Namun akhirnya dia buka suara. "Abang sebenarnya capek, Ar," ucap Bang Devan. Nada suaranya cukup terlihat sangat lelah. Aku tahu itu bukan capek yang fisik. Aku pun langsung menjawabnya. "Ya sama bang, Arya juga capek." Dan untuk pertama kalinya kami saling lihat agak lama. Bang Devan ngusap wajahnya. Terus dia duduk agak condong ke depan. "Abang ngerasa hidup abang lagi salah arah," ucap Bang Devan secara perlahan. "Abang juga nyoba jadi orang yang benar, tapi hati abang berisik." Ya, kata-kata itu membuat aku diam. Bukan karena gak punya jawaban, tapi karena aku tahu apapun yang aku bilang, semuanya bakal jadi nyata. Akhirnya dia bilang juga kalimat yang sebenarnya udah lama menggantung di udara. "Ar, abang mau jujur. Abang sebenarnya punya rasa sama kamu." Jujur, di situ aku kaget banget. Ya sebenarnya aku sudah tahu hal itu, tapi karena dia mengucapkan langsung, membuatku sangat kaget di situ. Yang bikin dadaku sesak bukan pengakuannya, tapi ya karena akhirnya dia ucapkan. Aku tarik nafas yang panjang di situ, dan aku mulai menjawabnya. "Aku tahu bang." Dia pun kaget. Bukan karena aku marah, tapi karena aku terlalu tenang. Aku pun kembali menjawab, "Tapi aku takut bang. Bukan sama perasaan abang, tapi sama diri aku sendiri." Ya, di situ aku bilang ke dia apa yang selama ini aku simpan. Bahwa perasaan bukan untuk main-main. Aku di sini capek pura-pura biasa. Dan setiap harinya terasa seperti jalan di atas garis tipis. Dan yang paling jujur, aku bilang kalau aku gak mau jadi orang yang merusak. Meskipun hatiku menginginkan Bang Devan. Bang Devan berdiri dan dia jalan perlahan-lahan ke jendela. Terus dia bilang, "Kayaknya kita harus berhenti." Ya, kalimat itu kedengarannya tegas, tapi aku tahu itu berat. Aku hanya mengangguk, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu itu satu-satunya pilihan yang gak akan menghancurkan semua orang. Kadang dewasa itu bukan soal berani mengaku, tapi soal berani berhenti. Ya, setelah kejadian itu, hari-hari berikutnya berjalan aneh. Aku dengar Bang Devan menelpon Kak Dina. Suaranya beda, lebih berhati-hati, lebih rapi. Ya, kayak orang yang lagi nyusun ulang kehidupannya dari nol.
Saat telepon ditutup, Bang Devan melihat ke arahku. Seolah ia nggak mau semua ini berakhir. Ia berkata, kita harus menjalani semuanya. Abang mau beneri rumah tangga abang, ucap Bang Devan. Jujur di situ aku nyesek. Namun aku harus menjalaninya. Dan aku berkata kepadanya, oke deh bang, aku juga mau nyelamati diri sendiri. Di situ kami berdua sama-sama mengakui bahwa hubungan kami adalah hubungan yang salah. Dan meski kami saling cinta, tapi kami gak bisa melanjutkannya. Malam itu aku mutusin buat pergi dari rumah. Bukan kabur, tapi hanya menjauh sebelum aku hilang kendali. Aku beresin barang secukupnya, gak banyak. Ya karena aku gak pernah tahu mau kemana arahnya. Di situ ibuku bingung dan dia bertanya, kenapa tiba-tiba si Ar? Aku cuma bilang pengen belajar mandiri. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan alasan palsu. Bang Devan bantu membawa koper. Kami berdiri di depan pintu, dan itu cukup lama. Gak ada yang langsung membukakan pintu tersebut. Dia bilang pelan, maaf ya Ar, abang bikin kamu ikut kejebak. Ya, kata-kata itu keluar dari mulut seorang Bang Devan. Aku menjawab, makasih, karena abang udah berhenti. Ya, kalimat paling jujur yang bisa aku ucapkan saat itu. Mobil berjalan perlahan. Aku melihat rumah itu semakin kecil dari kaca spion. Rumah tempat aku belajar banyak sekali hal tentang keluarga, tentang batas, dan tentang perasaan yang gak bisa selalu diperjuangkan. Di perjalanan, aku gak nangis. Bukan karena gak sedih, tapi karena aku lagi capek banget. Capek menahan, capek berpikir, dan capek berpura-pura. Tapi aku percaya itu adalah proses. Sekarang, kalau aku lihat ke belakang, aku gak nyalain siapa-siapa. Aku gak nyalain Bang Devan, gak nyalain Kak Dina, dan aku gak nyalain juga diriku sendiri. Kami semua cuma manusia biasa yang salah langkah. Dan untungnya itu berhenti sebelum terlambat. Aku gak kehilangan cinta. Aku cuma kehilangan kemungkinan. Dan jujur aja, itu lebih mudah untuk diterima daripada kehilangan harga diri. Kalau ada yang tanya apakah aku menyesal, jawabannya enggak. Aku bersyukur karena aku pergi. Karena aku milih dari diriku sendiri. Dan karena aku belajar bahwa enggak semua perasaan harus dituruti. Apalagi perasaan ini benar-benar perasaan yang salah langkah dari diriku terhadap abang iparku. Kadang yang paling benar itu juga yang paling menyakitkan. Dan mungkin itulah arti dewasa.